Ya, baik buat pegiat anak di seluruh Indonesia dan juga orang tua bijak di rumah. Hari ini saya mendapatkan beberapa pertanyaan dari orang tua atau pegiat anak di rumah. Dan saya akan coba jawab satu persatu ya. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari seorang ibu. Saya singkat dengan Ibu HN. Ya, Ibu HN, pertanyaannya seperti ini. Thanks Kak Sandi, saya punya anak perempuan udah kelas 1 SMP, tapi nggak berani tidur sendiri. Kita udah support dan doain dan kasih tahu firman Tuhan, tapi tetap nggak berani. Jam 6 sore dia udah ketakutan membayangkan tidur sendiri. Bingung lah Kak. Oke, KHN, tidak perlu bingung, tapi hari ini kita akan cari solusi. Saya akan coba kasih jawabannya. KHN, bahwa setiap perilaku anak itu pasti ada penyebabnya. Jadi sebenarnya ketakutan yang dialami anak ibu itu adalah buah, tapi ada akarnya. Kenapa dia takut? Jadi yang harus Ibu HN temukan adalah akarnya. Kenapa anak ini takut? Ada banyak penyebab ketakutan. Saya mau cerita, ada juga anak teman saya, dia ketakutan kalau tidur sendiri. Ketakutan tidur sendiri, orang tuanya bingung karena dulu anaknya ini pemberani. Kemudian saya tanya, anak ini mulai kapan merasa takut? Dia bilang semenjak saya kerja, kata ibunya. Kemudian saya coba telusuri lagi, ibu kerja dia bersama siapa? Baru ibu ini jawab, dia sama bibinya. Kemudian setelah diselidiki, ternyata bibinya ini kalau mau nidurin anak ini, dia selalu menakut-nakuti anak ini. Jadi memang bibinya ini maksudnya baik supaya anak ini cepat tidur, sehingga dia nakutin. Kalau kamu nggak tidur, nanti akan datang setan. Akan datang nanti kuntilanak membawa kau, dibawa naik ke atas. Jadi itu yang membuat dia akhirnya takut tidur sendiri. Bahkan katanya bibinya ini sering membuat rambutnya ke depan. Karena dibuat ke depan, kemudian dia menakuti anak ini. Gitu. Dia nakutin anak ini. Akhirnya anak ini tumbuh menjadi seorang penakut. Biasanya kalau udah tumbuh menjadi seorang penakut, orang tua akan marah. Bahkan teman saya ini sering pukul ini anaknya karena ketakutan. Bahkan kalau disuruh ke toilet sendiri aja nggak berani, padahal di rumah rame. Padahal orang tuanya lagi sibuk, itu kan biasanya orang tua kesal gitu. Tapi padahal sebenarnya penyebab dia takut adalah kita. Saya percaya bahwa setiap anak itu dilahirkan seperti kertas putih. Jadi siapa yang menuliskan dan apa yang dituliskan di sana, maka seperti itulah anak jadinya. Jadi yang mau saya bilang kepada Ibu HN, coba dulu ibu periksa, ibu cari tahu kira-kira anak ini takutnya mulai kapan, dan coba kita telusuri lagi kenapa dia takut gitu. Baru kita akan gampang mencari solusi yang terbaik untuk anak ini. Seperti ibu ini, ketika dia sudah tahu, maka dia pemberesan. Dia bahkan kok bisa kita kumpulkan apa yang membuat dia takut, siapa yang membuat dia takut, itu kita kumpulkan, kita adakan pemberesan supaya anak ini tahu bahwa apa yang sudah tertanam di pikirannya, di bawah alam tidak sadarnya, itu pulih kembali. Saya mau bilang bahwa memang setiap perilaku itu ada penyebabnya, dan orang tua bijak di rumah dan seluruh pegiat anak yang ada di Indonesia, bahwa antara bahkan mulai dari kandungan ya, mulai dari kandungan sampai umur 5 tahun, setiap kejadian dalam diri anak itu terjadi di bawah alam tidak sadar. Tahu nggak bahwa itu susah berubah? Segala sesuatu yang tidak disadari akan sulit dirubah karena sulit ditemukan. Jadi kalau misalnya saya sadar meletakkan handphone saya di sini, saya akan dengan gampang menemukan handphone saya di sini. Tapi kalau saya tidak sadar meletakkan ini di mana, saya akan susah menemukannya. Jadi antara kandungan sampai umur 5 tahun itu adalah
satu kejadian yang terjadi di bawah alam tidak sadar. Tidak ada satupun di antara kita yang bisa mengingat kejadian-kejadian dalam hidupnya di umur seperti ini. Kalaupun kita mengingatnya untuk sekarang ini karena sudah canggihnya teknologi, mungkin karena divideokan oleh orang tua atau orang di sekitar kita. Tapi kalau secara alami, tidak ada yang mengingat kejadian-kejadian di umur itu. Sehingga setiap kejadian itu terjadi di bawah alam tidak sadar. Padahal banyak kejadian-kejadian yang tidak baik, banyak pendidikan-pendidikan yang dari orang tua, dari lingkungan yang tidak baik di umur ini, dan ini akan susah berubah. Saya juga punya kenalan anaknya itu ketakutan sama kecoa. Kecoa dia takut banget. Kalau kita bilang kecoa aja dia udah lari terbirit-birit gitu. Tapi kalau kita bawa ke kebun binatang, ke tempat harimau, ke tempat singa, ke tempat ular, dia nggak ada takutnya. Tapi kalau kita sebut kecoa, dia sangat takut. Kemudian saya coba telusuri kenapa dia sangat takut sama kecoa. Ternyata waktu kecil, waktu anak ini masih umur 2-3 tahun, orang tuanya sering menakuti dia dengan kecoa. Nakutinya bukan bawa kecoa, tapi kalau misalnya anak ke dapur atau anak ke kamar supaya gampang, orang tua ini menakuti anak ini. Dia bilang, jangan ke situ, ada kecoa, awas kecoa, awas kecoa. Setiap hari kalau dia mau melarang anak ini, yang dikatakan oleh orang tuanya ini, awas kecoa gitu. Akhirnya anak ini secara alam tidak sadarnya akhirnya bertumbuh menjadi anak yang takut sama kecoa. Padahal sebenarnya yang lebih membahayakan itu singa, harimau, ular. Itu lebih membahayakan daripada kecoa. Ini kecoa yang nggak ada juga dia lihat kecoa, dia udah lari. Padahal kecoa asli itu sendiri nggak akan ngejar dia gitu. Bahkan kalau kita dilihat kecoa, kecoanya lari gitu. Ini kenapa? Karena kita sebagai orang tua, secara kita tidak sadar mungkin pikiran kita, saya mengerti orang tua bijak di rumah karena memang tidak ada sekolah khusus untuk orang tua, tidak ada sekolah sebelum pernikahan. Ya, jadi kita belajar sendiri, mengupgrade diri kita sendiri. Jadi saya mau katakan kembali lagi kepada Ibu Ain, coba Ibu selidiki di mana, kenapa si anak ini takut. Jadi nanti kalau sudah ditemukan kenapa anak ini takut, maka itu yang harus dibereskan. Bukan buahnya, bukan takut ini. Seringkali yang kita mau potong itu adalah buahnya, seperti orang tuanya. Takutnya itu yang mau dipotong. Yang kecoa tadi ya, itu orang tuanya setelah anak ini tumbuh menjadi umur 6 tahun gitu, masih takut sama kecoa. Orang tuanya bilang apa? Kamu cemen banget. Masa anak cowok takut sama kecoa? Udah besar juga, udah gede takut sama kecoa. Cemen gitu. Itu nggak akan menyelesaikan persoalan. Padahal sebenarnya penyebabnya itu orang tuanya, tapi yang disalahkan anak. Itu nggak adil gitu. Karena penyebabnya adalah orang tua, tapi yang disalahkan adalah anak. Untuk itu hari ini kita sebagai orang tua, yuk kita introspeksi diri. Apa sih yang salah yang kita berikan kepada anak-anak kita di masa kecil? Mungkin kita berpikir itu adalah pendidikan terbaik. Saya tidak salahkan orang tua bijak di rumah. Tapi ketika belajar hari ini, yuk kita bereskan kembali gitu. Saya percaya orang tua di rumah semakin bijak. Terima kasih buat Ibu Haen yang sudah memberikan pertanyaan ini. Semoga menjawab, dan kalau ada juga yang mau disanggah, yang mau diseringkan, boleh tetap memberikan pertanyaan ke saya. Itu saja buat pegiat anak dan juga orang tua bijak di rumah. Terima kasih, Tuhan memberkati.